Gue iseng ngelamar kerja remote di perusahaan Amerika ini, malah lolos interview, padahal baru ngelamar kemarin. Tuh kan guys, berarti format CV ATS friendly ini terbukti ampuh. Dan sebenarnya CV ini udah bikin gue dapat beberapa offering letter dari perusahaan Amerika, Kanada, Indonesia. Sekarang gue udah kerja remote di perusahaan Amerika selama 2 tahun lebih. Di video ini gue akan tunjukin gimana cara gue bikin CV yang menarik dan dilirik HRD perusahaan asing step by step dari nol. Karena gue juga mau update CV gue yang udah 2 tahun belum diupdate. Dan yang paling penting, gue akan membuat CV ATS friendly terbaik yang mengacu pada riset dari karir coach Austin Belsak yang udah menganalisa 125.000 CV pelamar kerja. Jadi ini bukan sekedar pendapat subjektif gue doang. Di step terakhir ada pro tips biar lu bisa punya kesempatan gede untuk lolos interview. Jujur pas tahu cara ini, gue rasanya kayak nge-cheat GTA in real life. Nanti di akhir video juga akan gue kasih template Word CV ATS friendly gue. Untuk ngebuktiin bahwa ini adalah format CV ATS friendly yang bagus, gue akan ngelamar kerja remote di perusahaan asing dan nanti kita lihat hasilnya. Di bagian summary ini, tulis 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan tentang profesi kita dan kita tuh tipe pekerja yang seperti apa sih di profesi ini. Nah, gue adalah video editor yang kerja remote untuk perusahaan creative agency Amerika. Gue biasanya ngerjain video YouTube, iklan brand, bahkan online course. Jadi, di sini gue bisa tulis story-driven video editor with 8+ years of experience in creating videos for brands and editing videos for YouTubers with 1 million+ subscribers. Di sini gue pengen ngasih tahu kalau gue adalah video editor yang punya skill storytelling. Gue pengen ini jadi branding gue dan hal yang gue jual ke recruiter atau HRD. Intinya biar gue stand out dibanding kandidat lainnya. Jadi di sini gue masukin kata sifat story driven sebelum profesi gue, video editor. Gue juga jelasin udah berapa tahun gue kerja di bidang ini dan apa yang udah gue kerjain. Nah, di sini kita harus highlight pencapaian terbaik kita. Pamerin aja. Makanya di sini gue tulis kalau gue udah ngedit video untuk YouTuber dengan subscribers lebih dari 1 juta. Guys, ini gue harus sambil kerja nih, soalnya baru aja ada revisian masuk dari YouTuber dengan subscriber jutaan itu. Ribaldi namanya. Ini tuh video dengan durasi 50 menit, guys. Gila nggak tuh? Emang nih Ribal videonya panjang-panjang. Capek gue ngeditnya juga. Ada 96 komen. Karena gue harus cari duit, ngerjain revisian dengan baik biar dapet tip gede. Jadi, Bang Senior, punten, tolong lanjutin ngejelasin ya Bang. Gue lanjutin. Kerja sama yang bener. I've been creating content on YouTube and TikTok, including a TikTok series that has generated 10 million+ views. Nah, di sini gue pengen pamerin hasil dari apa yang pernah gue kerjain. Ya, walaupun ini personal project, tapi tetap aja kan hasilnya bagus banget. Video-video gue dapet jutaan views. Ini gue tulis biar pas HRD baca paragraf pertama CV gue, dia langsung tahu kalau gue nggak bullshit. Gue langsung kasih dia quantifiable metrics atau hasil dari kerjaan gue yang bisa diukur dengan angka. Ntar gue jelasin lebih lanjut tentang quantifiable metrics di step 2. Jadi intinya, karena ini bagian pertama yang HRD baca, kita harus pamerin achievement terbaik kita. Ingat, HRD tuh nggak ngebaca CV kita doang. Masih ada ratusan kandidat lainnya yang harus dia baca. Jadi, di sini kesempatan kita buat narik perhatian HRD. Salsa, step 2, lu yang lanjutin ya. Awas lu. Gue mau main nih. Jangan ganggu lagi. Si Ribal baru ngirim chat nih. Salsa! First of all, I'm genuinely so impressed with your work here. I'm so excited to post this video. It's just amazing. Ya iyalah bro. Siapa dulu dong editornya? And what's particularly impressive is how you managed to put this huge project together so well and beautifully in such a tight time frame with a such fast turnaround. I appreciate you, talented King. See? Salsa Hirawan, editor handal. Talented King. Bang Ribal, sebenarnya gue senang dipuja-puji, tapi lebih senang lagi kalau dikasih tip gede sih bang. Godaan untuk rebahannya udah mulai gede nih guys. Karena sekarang udah jamnya makan siang juga, mending sekalian aja deh kita keluar, makan siang di luar, biar seger lagi sambil kerja. Dan gue juga akan ketemu orang spesial guys. Favorit kamu sih. Laki-laki anti sushi. Makannya gimana dah? Ini Awam guys.
Bisa makan nasi jamblang. Nggak angkatan. Katanya angkatan. Coba komen di bawah rekomendasi tempat sushi yang anget di mana. San, sebenarnya ngelamar kerja tuh kayak kita menjual diri, kayak pacur gitu. Astagfirullahaladzim. CV ini adalah salah satu alat promosi untuk kita menjual diri. Nah, bagian experience ini nih menurutku adalah bagian terpenting dari CV karena ini adalah menunjukin hasil kerja kita nih di sini nih. Nah, makan dulu, lapar. Yang pertama, di sini aku pengen masukin pengalaman kerja terkiniku, yang mana adalah test edits. Aku taruh di awal juga karena ini adalah yang paling aku banggakan. Jadi harus dijual di paling awal. Nah, di sini tuh kita harus ngejelasin hasil kerja kita. Yang yang dibarengi sama quantifiable metrics-nya juga. Kamu sekarang kan udah ngajar ya, sudah kerja. Iya. Tapi bimbel, istilahnya freelance ya. Ya nggak sih? Freelance part time. Iya. Part time sih jatuhnya. Mungkin kamu sekarang lagi di tahap mencari kerja juga lah ya. Butuh CV juga kan? Sekarang aku ajarin. Salah satu temuan risetnya Stijn Belzak ini dari 125.000 CV yang dia teliti menunjukkan bahwa CV yang dibarengin sama data atau angka dari quantifiable metrics ini lebih menonjol di mata HRD dibandingkan yang nggak ada data atau angkanya gitu, cuman sekedar kerjanya apa gitu. Tapi sayangnya makan dulu ntar. Tapi sayangnya cuma ada 26% dari CV yang dia teliti yang menampilkan 5 atau lebih quantifiable metrics. Bahkan sisanya sekitar 36%-nya udah nggak ada quantifiable metrics sama sekali. Yang artinya di CV-nya itu cuma ada tugas dari kerjaan mereka doang, nggak ada datanya sama sekali. Misal ada 10 kandidat yang ngelamar sebagai social media manager, tulisannya di CV-nya responsible for leading social media campaign. 10 orang itu nulis kayak gitu semua tanpa data dan angka tadi. Ya HRD juga kan bingung siapa yang paling bagus di antara mereka itu. Jadi make sense kan kenapa kita butuh data gitu. Disinilah kita tuh bisa stand out dengan menggunakan data itu. Misalnya lead a social media campaign. Bentar lagi. Lead a social media campaign that drove 30% year-on-year sale. Itu kan ada datanya 30% sale gitu kan. Tapi kamu sejauh ini tahu nggak misalnya quantifiable metrics itu gimana buat kamu sendiri gitu? Jadi kalau buat aku kan anak pendidikan ya, jadi guru, jadi tentor gitu kan. Kalau aku nyantumin jumlah kira-kira murid yang udah aku ampu. Kalau aku kan ngampuin kebetulan udah banyak, udah sering, udah lama. Jadi pasti lebih dari 10, mungkin bahkan udah 20. Jadi aku kayak tulis gitu loh di CV, sudah membimbing lebih dari 10 anak dari berbagai macam jenjang, misalnya dari SD, SMP, SMA, sampai ke yang preschool juga karena aku pernah. Ya gitu, jadi aku cantumin angkanya lebih dari 10 gitu kan. Jadi kelihatannya banyak. Jadi kan kesannya kayak aku tuh udah sering ketemu sama berbagai macam model anak dari berbagai jenjang yang berbeda gitu kan. Terlihat lebih meyakinkan, lebih qualified gitu lah intinya. Aku juga nyantumin dari berbagai sekolah yang berbeda gitu loh, dan dari berbagai kurikulum sekolahnya juga, karena emang aku udah pernah ngajar anak sekolah yang negeri, yang swasta, sampai yang Cambridge juga, sampai yang homeschooling juga aku udah pernah. Jadi aku tulis aja di situ angkanya, ya enggak? Kok bener loh? Kamu hebat sih. Saya anak buah coach. Soalnya jujur dulu aku tuh pas baru tahu ternyata harus ada quantifiable metrics tuh nggak ngerti gitu mau masukin apa gitu sebagai video editor gitu kan. Akhirnya ada nih caranya guys, misalnya lu nggak ngerti gimana caranya mentranslate kerjaan lu jadi data atau angka ya. Nah itu bisa ditanyain ke ChatGPT. Nih promnya gue kasih lihat ya, ntar ada di deskripsi promnya guys. Dan ntar sampai rumah benerin CV. Oh iya lagi belum dikirim yang itu. Nah ini nih. Soalnya belum aku translate ya. Oke. Ya, bisa mau ngelamar guys. Jadi nanti gue nganterin Iza dulu, ngajar bimbel, ngajar anak olimpiade. Belum belajar kak. Semangat Bu Guru. Lanjutin sama bang senior ya bang. Udah yuk. Nganterin Iza, ngajar dulu. Pacaran mulu lu. Kan gua juga pengen.
Oke, ini gue contohin ya pakai ChatGPT, nggak kopas promnya. Nah, di sini kan ChatGPT bilang content output and volume shows reliability, scale, and consistency. Gue terinspirasi dari sini nih, output dan konsistensi. Gue tuh punya satu matriks yang sangat gue banggakan, yaitu achieved a 5 out of 5 client satisfaction rating at Tasty Edits across hundreds of edited videos. Consistently retaining long-term clients. Intinya di perusahaan Amerika tempat gue kerja sekarang, setiap video yang gue edit, kliennya tuh selalu ngasih rating 5/5. Perfect rating. Salsa. This is gonna be a long video, but because I was so obsessed with the previous long video that you made, I'm really excited for this one. Udah ratusan video gue edit selama 2 tahun gue kerja di situ, ratingnya selalu 5/5. Bahkan bos gue juga terkagum-kagum. That's incredible. It's impossible to be better than that. Terus si GPT juga bilang performance and growth, average views per video. Jadi di sini gue bisa masukin jumlah viewers dari video yang pernah gue edit. Edited YouTube videos for creators with 1 million plus subscribers such as Ribaldi, Judidi, Strengside that generated 1 million plus views. Masih ngomongin soal performance and growth, kan dia bilang viral high performing videos edited. Nah, salah satu klien gue di perusahaan Amerika ini adalah YouTuber dengan subscribers 3 juta. Salah satu video yang gue edit menjadi ranking 1 based on views dalam 24 jam. Jadi gue bisa masukin edited a YouTube video for Ribaldi with 3 million plus subscribers that ranked number 1 out of 10 in the first 24 hours based on views. Nah, selanjutnya speed, efficiency, and turnaround time. Berarti gue bisa masukin achieve a 95 to 100% on time delivery rate across hundreds of edited videos. Jujur, sebenarnya angka ini tuh gue ngarang. Ya, gue emang sering on time, tapi kadang juga telat sih, walaupun jarang. Ya maaf bang, maaf ya, berisik pada lu. Makanya di sini gua ngarang aja 95 to 100%. Ya mungkin angkanya agak lebay sih, tapi namanya aja kan pengen jual diri. Sebenarnya kalau kita mau tahu data-data quantifiable metrics kan idealnya nanya ke atasan kita atau manajer kita. Tapi kalau atasan kita nggak bisa nge-provide datanya, ya ngarang aja. Yang penting kerjaan kita masih bener kan? Intinya, matriks atau data angka itu mempermudah recruiter atau HRD untuk memahami seberapa besar kontribusi kita secara konkret. Bukan sekedar ngasih tahu apa yang kita kerjakan. Itu membuat CV kita kredibel dan stand out dibandingkan dengan CV ratusan kandidat lainnya yang tidak memiliki quantifiable metrics sama sekali. Di sini gue masukin satu lagi pengalaman kerja gue. Sebenarnya magang sih. Gue pernah magang di dapur film, production house-nya Mas Hanung Bramantio. Tapi menurut gue, kalau kita punya pengalaman magang atau personal project, hitung itu sebagai pengalaman kerja. Gak usah tulis kata-kata magangnya. Biar kelihatan lebih berpengalaman dan meyakinkan. Itu menurut gue game changer banget sih. Salah satu alasan gue dapet offering letter. Remember, fake it till you make it. Sambil nunggu Iza kelar ngajar, gue pengen pulang dulu. Karena ada agenda penting nih. Oke, saatnya meeting sama bos gue. Let's go. Test. Also, can you hear me? Yeah, I can hear you. Hey. Hey, how you doing? Great to see you. Yeah, good to see you too. I'm good. How are you? Oh, I'm good. I'm good as well. It's been a busy day for sure. How about going forward? Anything exciting on the plate? Yeah, probably the big things for this year that I'm planning to get married. Yes, right, okay. Do you have any idea when the actual ceremony will be? Do you want to get married like actually this year, or do you think it goes into next year? I want to do it this year. Wow. Congratulations. That's amazing. How is everything going in terms of the work situation, right? Yeah, so my consistent creators is and Revolve, right? And both of these creators, their video is hard. It took longer to edit their video. That's why the amount of the content orders I've been doing is it's below the numbers. I just want to have like an easier order, honestly, you know, that took less time to edit. Honestly, I want to have more payout, considering I will get married this year. Yeah, definitely. We gotta start building up that bankroll for that for sure. I'm looking at your stats right now. You've had a 5.0 rating total. Is that right? Yeah, that's right. That's incredible. Literally, it's impossible to be better than that. We have pretty high standards, as you know. We want the average to be 4.95 plus. But usually there's always at least 1 4-star, something happens, something goes wrong. In 2 years, everything has been perfect. Yeah, that's crazy. I mean,
So thank you so much for doing that, and thank you for everything you do. You know, I don't say it enough, and we don't say it enough management wise. You know, I talk a lot with the managers, and we all kind of know who we rely on most. And one name that always comes up is you. You know, you've got the high quality, the consistency, the reliability, like exactly everything. Thank you for that. Yeah, thank you so much. I've been pushing for you to get some more easier orders as well for a while. It's just hard because you're so good, and everyone that we send to you likes you so much, they just keep sending stuff over, right? Yeah. All right, Salsa, hey man, it was great seeing you. Talk soon, see ya. See ya. Kayaknya ini saatnya gua minta naik gaji sih. Ntar next video akan ada nego gaji sama bos gua. Subscribe guys. Guys, revision video Ribal nih deadline-nya ntar malam nih. Jadi mari kita WFC biar fun. Let's go. Ini makanannya namanya croissant pizza. Lumayan. Revisiannya sudah kelar. Sekarang gue pengen lanjutin ngejelasin step 3. Ini step yang paling gampang sih. Tinggal masukin aja pendidikan terakhir kita. Kalau sarjana ya, masukin nama kampusnya, IPK, tahun lulus. Kalau SMA ya, masukin aja SMA. Oh ya, by the way, banyak banget orang yang nanya. Bang, kalau kerja remote tuh bisa buat lulusan SMA nggak sih? Buat yang masih kuliahan bisa nggak? Butuh ijazah nggak sih? Buat yang nggak sekolah bisa nggak? Oke, tingkat pendidikan untuk kerja remote di perusahaan asing tuh nggak ngaruh. Gua aja pas interview, sekian banyaknya gue udah interview sama perusahaan asing, nggak pernah ditanyain tingkat pendidikan. Yang penting itu kita punya skillnya. Itu yang dicari sama perusahaan asing. Ya, at least itu kalau pengalaman gue kerja remote di bidang kreatif ya. Saatnya jemput Iza. Let's go. Wah, tinggal ngejemput Izanya aja malah hujan. Udah baik drama. 12 guys. Ayo kita hujan-hujanan. Kasihan Iza udah kelaparan. Let's go. Salsa, bucin banget sih lu jemput-jemput segala. Kan gue yang susah jadinya. Dasar. Di bagian skills, kita harus masukin hard skill dan soft skill. Hard skill itu technical skill. Jadi di sini gue masukin video editing and motion graphics, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, content creation, storytelling. Sedangkan soft skill itu kepribadian, sikap, dan perilaku. Jadi di sini gue masukin clear communication with clients to translate briefs into engaging edits. Nah, di step 2 dan step 4, bagian skills dan experience ini sebenarnya bisa kita enhance lagi guys. Biar lu bisa unggul dan stand out dibandingkan kandidat lainnya. Cheat code-nya akan gue kasih tahu nanti di final step ya. Certification ini opsional ya. Kalau lu pernah ikut course, sertifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan lu, masukin sini. Kalau gua dulu pernah ikut online course di Udemy, belajar tentang editing di Adobe Premiere Pro dan belajar filmmaking. Tapi kalau nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Delete aja bagian certification ini. Hujan-hujanan guys. Hujannya gede parah ya. Enak banget. Hujan-hujan makan bakso. Bang senior, lanjutkan bang. Hormat kepada senior. Bro, kan gue juga lagi makan bro. Tahu mah, lempar ke gua mulu. Nah, ini dia pro tips biar lu bisa punya kesempatan gede untuk lolos interview. Siapkan CV yang relevan dengan yang perusahaan butuhkan. Contohnya, gue pengen ngelamar sebagai video editor di perusahaan A. Nah, perusahaan A itu membutuhkan video editor untuk ngedit video iklan. Pastinya, perusahaan tersebut akan nyari orang yang berpengalaman ngedit video iklan. Dan pastinya, perusahaan tuh bakal nyantumin job desk-nya di loker yang mereka publish. Nah, kita harus bikin CV yang cocok dengan apa yang perusahaan butuhkan di deskripsinya tadi. Jadi, di bagian pengalaman, gue masukin kata-kata kalau gue pernah ngedit video iklan. Dengan begitu, kesempatan kita untuk dilirik perusahaan akan menjadi lebih gede. Karena CV terbaik adalah CV yang dibuat khusus untuk loker yang pengen kita lamar. Jadi, setiap perusahaan yang kita lamar, kalau bisa CV-nya dibedain dan dicocokin sama perusahaannya. Ini gue akan contohin ngelamar kerja di LinkedIn.
Real, langsung gua ngelamar nih. Gua cari loker di kolom jobs. Nah, kita coba pilih yang ini nih. Talking Head Video Editor for Finance Company US Based Remote. Ini perusahaan Amerika nih. Gajinya gede juga nih guys. $24.000 per tahun. Sebulannya berarti berapa tuh? $2.000. Nah, di sini kan ada job description-nya, about the job. Kita harus sesuaiin apa yang kita tulis di CV dengan apa yang dibutuhkan perusahaan di postingan loker dalam job description-nya ini. Tapi ada cara nge-cheat-nya guys. Pakai ChatGPT. Lu bisa masukin prompt ini. Prompt-nya gua taruh di deskripsi ya guys. Kayak bener ya, sosokan parkur. Kopas job description-nya dari LinkedIn, terus attach file CV kita ke ChatGPT. Jadi, cara ini tuh digunain untuk nyocokin keyword yang ada di job description ke CV kita. Nah, ChatGPT ini pinter dia, ngasih banyak saran biar CV gua cocok dengan job description yang gua lamar. Menurut riset Austin Belsak, rata-rata job description itu punya 43 keyword. Sedangkan, kebanyakan kandidat cuma masukin 51% dari keyword yang ada di job description. Jadi, mereka cuma masukin sekitar 20-an keyword ke CV-nya. By the way, keyword ini bisa kita masukin di bagian summary, experience, dan skills. Makanya, di sini kesempatan buat kita untuk bersinar. ATS itu kan applicant tracking system. HRD pakai software ini untuk nge-track CV terbaik dari ratusan bahkan ribuan CV yang masuk ke perusahaan. Nggak mungkin dong dia baca satu-satu. Nah, gunanya ATS itu untuk menyeleksi dan menilai CV secara otomatis berdasarkan keywords dan kriteria perusahaan. Ketika kita udah memaksimalkan masukin keyword yang ada di job description ke dalam CV kita, sistemnya akan ngasih lampu hijau ke CV kita untuk dibaca langsung oleh HRD. Tapi sistemnya jangan lu abuse ya. Jangan keyword stacking. Numpukin semua keyword ke dalam CV. Padahal kalimatnya nggak nyambung. Jatuhnya jadi buzzword. Kelihatan banget kalau lu asal-asalan doang. Bukan benar-benar kompeten. Ini malah jadi red flag buat HRD. Percuma. Jawaban dari ChatGPT itu lu seleksi lagi. Jangan main kopas saja. Fungsi AI itu ngebantu. Kita yang mikir dan ngambil keputusan. So, use it wisely while applying your own critical thinking. Oke, tinggal gua lamar aja nih. Sudah dilamar, tinggal kita tunggu hasilnya gimana. Lokernya ini pas banget sih. Cocok sama pengalaman, portofolio, dan skill gua. Guys, gue baru aja dapet email dari perusahaan Amerika yang kemarin gue ngelamar kerja itu loh. Ini kayaknya jawaban dari lamaran gue nih. Apakah diterima atau enggak? Mari kita lihat guys. Oke, kita baca ya. Dear Salsa, congratulations on reaching the final stage of the hiring process which involves an assessment for the Talking Head Video Editor for Finance Company US-based remote position. Let's go, baby! Let's go! Woo! Tuh kan guys, berarti format CV ATS friendly ini terbukti ampuh. Guys, ini kan gue diundang interview ya. Cuman gue bingung nih, apakah gue ikut interviewnya atau nggak usah? Soalnya kan maksudnya gue sekarang posisinya ada kerjaan ya. Kalau misalnya lu kepo interviewnya gimana, komen ya. Ntar kalau banyak yang komen, gue ikut interviewnya, terus gue rekam. Biar bisa jadi bahan pelajaran. Lumayan kan? By the way, lu bisa download template Word CV gue di deskripsi ya. Kalau lu pengen tahu gimana caranya ngelamar kerja remote di LinkedIn, gue udah bikinin tutorial LinkedIn dari 0 sampai lu dapet kerja remote tanpa pengalaman. Jadi tonton aja guys. Ini hidden gem banget sih. Jarang ada orang yang mau nge-share pengalaman dan rahasia untuk dapat kerja remote sedetail ini. Jangan lupa subscribe biar kalau gue share rahasia kerja remote lainnya, lu duluan yang tahu.